Oke, selamat datang. Kali ini di Tenda Surabaya. Kali ini kami akan merekonstruksi sebuah tenda berjenis barak dengan ukuran 3 kali 4 meter, berwarna biru, merek Speed. Nah, sebelumnya kali ini saya akan menjelaskan berbagai komponen-komponen yang diperlukan untuk membangun tenda barak ini. Untuk yang pertama, ini adalah sambungan untuk menyambungkan tiang-tiang. Dan yang ini ada 4 ya. Akan kusebutkan yang ini dulu, 1 dan 2 ini. Untuk yang 1 ini digunakan untuk bagian tiang. Tiang itu istilahnya bagian tengah dari sebuah tenda. Sementara yang kedua, ini adalah untuk bagian atap ya. Atap atau untuk bagian yang paling atas. Dan yang ketiga dan keempat ini untuk bagian kaki. Tapi kalau yang ini itu digunakan di tengah ya, bagian kaki, bagian tengah. Sementara untuk yang ini itu digunakan untuk siku dari bagian kaki sebuah tenda. Dan yap, ini adalah tiangnya sebagai fondasi dari berdirinya sebuah tenda. Untuk tiangnya sendiri itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah tiang. Ini ya, tiang yang polos, tidak ada pencetannya sama sekali. Ya, di sini juga polos. Dan yang kedua adalah tiang yang ininya ada bolongannya ya. Ada 2 bolongannya ini. Nah, 2. Lalu di sisi sini itu ada pencetannya, guys. Ya. Dan yang untuk jenis ketiga itu dari 2 sisi dari tiang ini ada pencetannya ya. Ya. Nah, jadi ada 3 jenis dari tiang untuk membangun tenda barak ini. Dan yang ini adalah reng atap. Ini digunakan untuk menguatkan ya bagian atap tenda sehingga bisa menahan dari hujan, guys. Dan yang selanjutnya ialah ini ya. Ini digunakan untuk menguatkan dari reng-reng ini ya. Ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini bisa nyambung ya. Jadi ini adalah penguat untuk reng-reng tenda ini, guys. Dan yang ini ialah pasak, digunakan untuk menancapkan bagian tenda ke dalam tanah sehingga tenda akan menjadi lebih kuat, guys. Jadi tidak gampang terbawa oleh angin. Sementara untuk yang ini ya talinya, ini pasangan untuk pasak ini. Jadi ya itu saja untuk komponen-komponen tenda. Sekarang kita akan lanjut bagaimana cara membangun tenda ini dari awal. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, kali ini kita ada di tahap pertama dalam pembuatan tenda, yaitu kita akan membangun atapnya dulu ya. Dan untuk pemasangan gimana sambungan antara sambungan dan tiang itu seperti ini. Nah, dan untuk melepaskannya juga seperti ini, guys ya. Nah, jadi ini dia untuk tahap atap dari sebuah tenda. Untuk bagian pucuk ya, bagian pucuk dari bagian atap tenda itu menggunakan sambungan 3 ya, menggunakan sambungan 3. Seperti ini juga. Ini teman saya akan menggunakan sambungan 3 untuk bagian pucuk dari atap. Pengkolan. Coba. Seperti ini ya, sambungan 3 tumpul ya. Sambungan 3 tumpul. Yep. Dan yang ini adalah sambungan tumpul yang 4 ya, 4. Ini digunakan untuk menyambungkan bagian atap tenda yang bagian tengah ya. Bagian tengah dari tenda. Nah, dari skala-skala yang saya katakan sebelumnya, untuk yang tumpul bagian 3 untuk yang di sudut, dan untuk yang bagian tumpul 4 ya, tumpul 4
4 ini digunakan untuk tengah, maka akan menghasilkan sebuah bentuk bagaikan segitiga guys ya, bagaikan segitiga. Jadi ini adalah bagian bentuk ya, bentuk dari atap tenda. Dan ini ya, dari bentuk yang bagaikan segitiga dari sisi sana dan sisi ini, maka akan disambungkan ya, disambungkan di sini. Ini adalah sambungan tumpul yang keempat, digunakan untuk menyambung sisi kanan dan sisi kiri. Nah, seperti ini. Ini agak sedikit susah guys, jadi jangan dipaksa juga. Nah, jadi nanti kita akan tinggal nambahkan tiang di sini ya, tiang di sini. Kita akan sambungkan ke sini dan itu juga. Wah, Jadi ini adalah bentuk dari atap tenda ya. Seperti ini. Jadi kalau kalian para permisa telah merekonstruksi bagian atap dan jadi seperti ini, maka bisa dikatakan proses pertama kalian dianggap benar guys ya. Nah, jadi ini adalah untuk langkah kedua, ialah pemasangan reng atap beserta penguatnya ya. Jadi seperti ini. Begini seperti prosesnya ya. Jadi kita akan membuat rengnya ini seperti diagonal kotak. Jadi ada 4 reng ya, 1, 2, dan 2 sana lagi. Dan 4 reng ini akan dipersatukan dan dikuatkan oleh penguat reng. ada wingi kewenangan lagi. Betul. Apa? Anu tuh kan? Itu kok. Gambok pos iki. Enggak. Itu pokoknya kan troli mas ya caca ini. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau ini sudah terpasang dengan kuat, nanti kita akan melakukan hal yang sama di sisi berikutnya, seperti di sisi ini, di sisi sana, dan juga untuk di sisi ini ya. Ini yang sudah selesai. Kandani ya guys. Jadi ini dia ya, bentuk dari rengnya yang sudah dipasang. Ini bayangan ya, kalau atapnya sudah taruh di atas, tapi untuk sementara masih taruh di bawah dulu. Seperti ini ya. Dan yang ketiga ya, kita akan memasang terpalnya untuk bagian atap tenda. Kita akan pasangi terpalnya. Jadi ini adalah terpalnya dan kemasannya. Jadi sebelumnya kita akan memasang ya, kita akan lebarkan dulu bagian terpalnya.
sehingga bisa kita tarik dari ujung sini ya. Nanti ini kita akan tebarkan, lalu kita akan tarik sana, lalu ke sana guys. Seperti ini ya pemirsa. Nah, jadi ini dia ya, untuk batas dari tenda itu sendiri. Kita harus ini ya, ini adalah tengah-tengah dari tenda, kita harus paskan di pucuk sini ya, pucuk dari segitiganya. Dan itu juga berlaku juga untuk bagian sisi yang di sana. Mun. Nah, untuk langkah keempat kita akan memasangkan bagian tiang ya, bagian tiang dari tenda ini. Tapi untuk yang pertama kita akan pasang bagian kanan apa kiri, Mas? Menaikkan 4 sisi dari kaki tenda. Kita akan menaikkan 4 sisi dari tenda ini. Jadi terserah pemirsa, boleh dari kanan atau kiri. Dan untuk tiangnya yang kita gunakan sendiri itu menggunakan tiang yang dua pentelan ya, yang ada 2 pencetan. 2 pencetan ini gunakan untuk bagian tiang yang akan menaikkan tenda ini, guys. Ya. On. Ya. Ini Mas. Nah, setelah tenda telah dinaikkan, untuk setiap 4 sisi ya, 4 sisi dari tenda ini kita akan rapatkan ya, ini ya, putih-putihnya ini. Kita rapatkan dari atas ya, dari atas hingga pucuk bawah. Iya, Ram ya. Nah, untuk yang bagian tengah dari bagian tiang ya, kita akan memasangkannya. Menggunakan tiang polos ya. Kita akan menggunakan tiang polos. Jadi pucuk ini dan pucuk sana tidak ada pencetan ya. Nah, jadi ngomong-ngomong ini adalah nuansa dalam dari tenda. Ini ada reng, juga terdapat jendela-jendelanya. Ini yang telah dibuka, sementara ini yang belum dibuka. Dan ya, sekali lagi ya, mau saya katakan, ini untuk sisi-sisinya ini untuk dikeretkan ini dari kedua empat sisi ini direkatkan dahulu ya. Jadi untuk langkah kelima ya, kita akan menggunakan sambungan ini untuk memperkuat fondasi dari tenda ini. Jadi ini adalah kita akan bagian proses. Jadi ini adalah proses dari bagian kaki tenda. Dan ini juga berlaku ya, sekali lagi, ini juga berlaku untuk keempat sisi.
seperti ini ya. Sekarang kita akan bagian ini ya, yang menghubungkan antara tiang dengan kaki tenda. Jadi kita akan menggunakan sambungan ini, sambungan 3 yang berbentuk T. Ini untuk menghubungkan ya antara sudut sana, sambungan sudut sana dan sambungan sudut yang di sana, sehingga akan menggabungkan ini serta akan menghubungkan dari kaki ini ya, kaki ini dengan tiang itu sendiri. Bangun. Ini untuk depan belakang, bawah ini loh. Oh ya. Jadi ini ya, 2 tiang yang disambungkan ini menggunakan tiang yang tanpa bolongan serta yang bolongan yang serta ada pencetannya. Itu nah, ini mata ya. 2 tiang ini yang disambungkan ya, itu digunakan untuk menghubungkan sudut bagian sini dan yang bagian sana. Ini 2 tiang ini berlaku untuk bagian depan ya. Jadi ini adalah bagian depan serta untuk bagian belakang ya. Nah, seperti ini. Nah, sekali lagi ya, biar tidak ada miskomunikasi, ini 2 tiang ini menggunakan bagian tiang ada pentulan 1 serta tiang yang tidak ada pentulan alias bolong ya. Iya, itu udah digeser. Enggak, maksudnya diingkop no. Nah, gitu. Kalau kalau itu kan di. Nah, Kayak kita tangan nih, tangan nih. Nah, untuk tambahan informasi ya, di video kali ini kami tidak memasangkan pasangnya karena di sini ya medannya ini paving ya, jadi batu-batu, jadi sulit untuk ditancapkan dengan pasak. Sementara ini adalah pasaknya ya dan talinya. Ini kita akan sambungkan tali ini di sini ya, tali hitam ini akan diikatkan di sini. Lalu itu untuk sisi pertama ya, sisi pertama dari tali. Untuk sisi keduanya itu kita akan pasangkan di bulat-bulat pasak ini. Lalu dengan pasak ini secara teori kita tinggal pasang di sini ya. Sini pakai paku bisa atau bukan paku. Kita bisa menggunakan palu bisa atau tangan sendiri untuk menancapkannya di sini. Nah, jadi seperti itu ya untuk pasaknya. Nah, untuk tempat pasaknya sendiri ada banyak ya. Di sudut 4 sana, di tengah sini ya, tengah sini. Ini juga berlaku untuk sisi yang sana, sisi bagian belakang juga. Dan juga di sana, di atas, Amit. Di bagian atas ini ya, itu ada tempat pasaknya juga di sana. Jadi ini dia hasil dari tenda barak speed berwarna biru guys ya. iya. Gua dipasang pisan kas wis. Bilang menit, lagi mau terang menit. Niki napa? Berapa menit, Ra? Jadi ini dia beberapa shoot dari kami membongkar tenda ini. Jadi ini beberapa shoot dari kami dalam membongkar tenda ini. Jadi ini juga ya jadi ini ya, di dalam sisi tenda ini terdapat tali ya. Tali ini digunakan untuk menghubungkan terpal ini dengan tiang.
Jadi untuk penambahan kekuatan untuk sang tenda.